memanfaatkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah hasanah, contoh yang terbaik dalam menjalani kehidupan kita, baik di dunia pendidikan maupun di dunia sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Beliau diutus ke umat yang terakhir, yaitu ke umat Islam, tak lain dan tak bukan diutus sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat semua alam. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran kasih sayang, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, metode kasih sayang itu akan mendapatkan hal karunia yang mana tidak didapat dengan cara metode kekerasan, atau kekerasan, bukan kekerasan fisik ya, tapi kekerasan hati, keras kepala kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis tersebut, saya ulangi lagi, menyebutkan bahwasanya metode kasih sayang itu akan mendapatkan hal yang mana tidak akan didapatkan dengan cara atau metode keras kepala, keras hati. Oleh sebab itu, sebagaimana tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, kita fokus ya kepada metode kasih sayang tersebut. Ya, kita tahu kasih sayangnya Nabi itu kok sampai semua alam itu banyak penyebabnya. Kalau sesama manusia, ya, dalam konteks ketetanggaan dengan tetangga, itu Nabi Muhammad SAW itu bolak-balik diwasiati oleh malaikat Jibril agar berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya dinasihati agar berbaik kepada tetangga oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad sampai ada kekhawatiran. Ya, kekhawatirannya bagaimana? Jangan-jangan nanti ada perintah turun dari Allah SWT, tetangga itu mendapatkan warisan dari tetangga. Saking seringnya dikasih tahu agar berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi itu khawatir ya, nanti ada perintah turun, tetangga juga dapat warisan dari tetangganya gitu ya. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Bahkan kepada anak kecil ya, kasih sayang. Sama hewan yang mau disembelih itu enggak boleh sembarangan. Harus menggunakan alat yang tajam. Harus menghadap ke kiblat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kasih sayang atau rahmat itu sebenarnya untuk semua alam gitu ya. Baik, yang kami hormati guru kita, Ustadz Sumarji yang dirahmati oleh Allah, kemudian kepada ketua yayasan ya, Yayasan Quran Amanah ya. Yayasan Quran Amanah yang mungkin tak bisa saya sebut satu persatu, yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, para undangan yang sudah hadir di salah satu rumahnya Allah ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kepada adik-adik ya, kakak-kakak ya, semoga mendapatkan keberkahan dari majelis kita pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Nama saya memang Ahmad Nasrul Faizin. Biasa dipanggil Pak Faiz. Kalau di sekolahan saya itu guru ya, guru di SMPN 3 Randu, SMPN 4 Cepu, dan di Ma'had Ali Baitul Quran Cepu ya, di Pondok Pesantren
Baitul Quran cabang Cepu. Itu aktivitas saya sehari-hari. Asli saya sebenarnya bukan Cepu tapi Senori ya, daerah Tuban. Saya dari kecil belajar di Senori ya, kemudian mondok di Pondok Pesantren As-Salam, kemudian lulus mengabdi di Pondok Pesantren 2 tahun, kemudian S1 di An-Nuaimi, Mahat Ali An-Nuaimi Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu saya ditugaskan untuk safari dakwah di Kota Cane, Aceh Tenggara. Di sana saya keliling dari pondok ke pondok. Pondok Al-Azhar, kemudian pindah ke Pondok Darul Azhar, lalu juga pindah dari masjid ke masjid untuk membantu ya rekan-rekan dakwah dai yang ada di Kota Cane selama 1 tahun. Kemudian saya kembali ke Jakarta, kemudian ditugaskan di Pondok Pesantren Darul Quran Mulia di Gunung Sindur, Bogor. Alhamdulillah di sana saya sampai 6 tahun. Kemudian pada tahun 2016 saya pindah ke Cepu. Jadi sampai sekarang. Aktivitasnya masih sama seperti yang dulu sebagai guru di pondok dan di sekolahan. Itu mungkin ya sekilas perkenalan. Pada hari ini kita akan membahas tentang metode atau cara mendidik anak sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Visi, misi, dan tujuan pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini sudah lama ya, ini sudah lama saya susun sebelum saya ke Cepu bahkan ya. Saya terjemahkan dari kitab yang nanti di bawahnya ada di sana ya. Di sini ada serinya, ada pendidikan untuk usia 0 sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 10 tahun, kemudian 11, nah itu sampai dewasa, itu ada perbedaannya. Nah, kesamaannya pada visi misi pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke pendidikan, saya teringat dengan sebuah ayat di mana tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ya, dalam sebuah ayat disebutkan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah zat Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum atau manusia sekelompok kaum yang buta huruf. Yang mana Rasulullah membacakan ayat kepada mereka, membacakan ayat karena mereka tidak bisa baca tulis. Nah, oleh karena itu akhirnya apa? Dibacakan. Yatlu alaihim ayati. Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Artinya mengajarkan secara seperti ini ya kajian. Yatlu alaihim wa yuzakkihim. Yang kedua ini adalah metodenya apa? Wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Ini titik pentingnya itu di wa yuzakihim. Kemudian baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan, yaitu yang berasal dari Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah juga ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwasanya
materi yang harus kita ajarkan adalah Al-Qur'an. Ya, membacakan kepada mereka ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dan mereka tidak bisa menerima pelajaran Al-Qur'an manakala belum disucikan terlebih dahulu, ya. Jadi wa yuzakihim, mensucikan mereka. Tujuan dari mensucikan mereka itu apa? Menjadikannya bertakwa. Karena kunci hidup itu ada di takwa. Bahkan setiap Jumat dari bumi timur sampai barat, semua khotib itu ketika membacakan khutbah itu memberikan wasiat untuk meningkatkan ketakwaan. Karena di dalam takwa itu terdapat karunia-karunia, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yu'adzim lahu ajra. Akan dibesarkan pahala baginya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu ilmu pengetahuan. Jadi inti dari hidup, inti tujuan utama dari mensucikan pendidikan ya adalah menyiapkan dulu wadahnya. Kita mau isi gelas, kalau gelasnya retak, diisi berapapun akan tidak bisa menampungnya ya, merembes terus gitu ya. Jadi sebelum kita isi, kita harus membenahi dulu ya, dicek dulu gelasnya ini ada retaknya enggak. Wa yuzakihim, mensucikan. Itu langkah awal pendidikan. Makanya Rasulullah SAW yang diajarkan pertama itu bukan hukum-hukum fikih ya, itu bukan fikih, tetapi akidah. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah betul ataukah belum. Dan akidah itu dirangkum menjadi rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, ya, kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudahkah kita menanamkan iman di sanubari anak didik kita gitu ya. Setelah itu diajarkan ibadah. Dan inti dari mengajak atau mengajarkan takwa kepada anak didik adalah agar dia mau mengerjakan sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, murru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Wahai orang yang beriman, perintahkanlah ya anak-anak kalian. Aulad itu dari kata walad, dan walad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau ingin menyebutkan kedua-duanya itu menggunakan kosakata walad. Kalau menggunakan ibnun berarti anak laki-laki, bintun anak perempuan. Tapi kalau sudah mengatakan walad itu mencakup keduanya ya. Perintahkanlah anak-anak kalian baik laki-laki maupun perempuan untuk sholat ketika anak itu berumur 7 tahun. Jadi SD kelas 1 sudah harus disuruh untuk melaksanakan sholat. Kalau sholat 5 waktu berarti setiap mau subuh disuruh, setiap mau zuhur disuruh, setiap mau asar disuruh, setiap maghrib disuruh, terus setiap hari 5 kali kita nyuruh anak untuk, ini perintah Nabi ya. Perintahkanlah wahai orang yang beriman anak-anak kalian baik laki-laki maupun perempuan untuk sholat. Nah, jadi istiqomah ya, istiqomah.
perintahkan. Kalau Nabi itu menaruh cambuk di pintu. Ditaruh tok tapi ya, tidak dipakai untuk mukul ya. Jadi seorang bapak itu harus ditakuti oleh anaknya. Kalau dia mau berbuat salah itu lihat ayahnya sudah nggak jadi berbuat salah. Ini permasalahan sekarang itu anak tidak ada yang takut sama bapaknya. Nabi itu sampai cambuk itu dicandal. Oke. Saya ingat dulu ini cerita kisah saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya itu umur SD itu full belajar, full. Bangun pagi, ya, kemudian disuruh sholat. Habis itu pergi ke sekolah pagi di SD. Pulang dari SD jam 1 harus sekolah MI, karena di Senori itu MI-nya ada yang siang ya, jam 1. Pagi disuruh masuk SD, siang disuruh masuk MI. Pulang sore belum sempat main mandi, maghrib sudah disuruh apa? Berangkat ngaji di pondok pesantren Mansaul Huda, asuhan Kiai Muhammad Muhyiddin. Ya, itu masih saudara dengan Mbah Maimun Zubair ya, sarang masih sepupu. Habis Isya sudah ya tepar ya, sudah nggak bisa main, nggak bisa jalan keluar saya ya. Nah, itu. Suatu ketika kalau SD kan liburnya Ahad ya kan, teman-teman saya sekeliling itu sekolahnya MI semua, saya tok yang sekolah SD, liburnya hari Jumat. Jadi saya nggak pernah main sama teman-teman karena saya masih kecil ya, pengen main. Pagi-pagi sudah diparani apa di apa parani itu apa ya? Sudah dipurui ya sama teman-teman dari luar, zin gitu ya. Saya panggilannya itu zin atau jin, kadang-kadang jin gitu ya, zin. Jumat panggil diajak main kelereng. Saya keluar main kelereng sampai lupa tidak sekolah SD, kan pagi main kelereng. Bapak saya pagi itu sudah almarhum Muhammad Abu Bakrun ya, bapak saya. Itu walah kerasnya luar biasa ya. Dikasih tahu, Pak, anakmu tadi sekolah enggak gitu kan, ibu saya enggak lihat saya naik sepeda berangkat gitu kan. Bapak itu langsung ambil cambuk itu ya, yang dipakai untuk Pak Kusir itu, Pak Kusir kuda. Oh, saya lagi sibuk gini ya, masih asik itu pang langsung. Sepeda saya tinggal, langsung lari pakai baju sekolah, langsung lari ke sekolah, nggak naik sepeda ya. Meskipun terlambat, saya istirahat pertama baru masuk. Tetap ya, memang keras pada saya. Itu senjata ayah saya itu memang cambuk kusir kuda itu ya. Penjalin kalau dulu namanya apa? Penjalin ya, penjalin. Nah, ibu saya malah ini keras lagi ya. Senjatanya adalah sapu, gagang sapu. Kalau saya melakukan kesalahan pasti kena gagang sapu itu. Saya kalau dihukum tuh saya mepet ke tiang. Jadi pas gitu kena tiang. Sampai patah ya. Sapu gagangnya itu sampai patah. Karena sapu patah, adik saya kan nangis. Namanya Vina ya, Faizatin. Dia nangis, langsung sapu patah. Ada tongkat pramuka, diambil ya tongkat pramuka. Ya memang usia SD itu wadribuhum wa huwa abna'u asrah, dan pukullah mereka kalau nggak mau sholat ya, suruh sholat nggak mau, dipukul ya. Dan mereka itu anak usia 10 tahun, 7 ya, 8, 9, 10, berarti ya kelas 4 SD itu sudah boleh
dipukul, tapi mukulnya itu ada aturannya ya, tidak boleh diangkat tinggi, tapi ini lurus, sikut nggak boleh ditekuk ya, harus lurus begitu, jadi mukulnya begini ya. Jadi kena itu tidak sakit, itu hanya pendidikan saja, nakuti. Jangan sampai diangkat tinggi-tinggi, sikutnya ditekuk sekalian kan ya. Wah, sekali sudah meninggal nanti tanahnya. Ya, aduh. Ya. Intinya adalah diperintahkan sholat. Sholat itu harus beres, harus tuntas. Nabi terkuat di bumi itu siapa namanya? Nabi yang merajai alam jin, alam manusia, alam hewan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia itu raja di Palestina. Beliau adalah anaknya Nabi Dawud alaihissalam. Rasulullah pernah bersabda begini ya, puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Karena inti dari takwa itu yaitu dua itu, salat dan puasa. Ya, ini harus tuntas. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dengan apa? Salat dan puasa. Bagaimana salatnya Nabi Dawud? Malam itu setengahnya dipakai tidur, lalu sepertiganya dipakai sholat. Kemudian habis sholat qiyamul lail ya, tahajud, seperenamnya dipakai tidur lagi. Kemudian datang fajar untuk sholat subuh ya. Itu adalah sholatnya Nabi Dawud. Lalu puasanya Nabi Dawud itu yang bagaimana? Ya, sehari puasa, sehari berbuka. Hikmah dari sholat tahajud dan puasa melahirkan ya keturunan yang sangat kuat, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita pengen anak kita kuat dari segi akal, badan, mental, kita mohon atau berwasilah. Karena wasilah yang diperbolehkan itu dengan apa? Amal kebaikan. Dan amal kebaikan itu intinya dua, yaitu apa? Sholat dan puasa, yaitu qiyamul lail. Sholat yang paling baik itu adalah sholat wajib. Di bawahnya pas adalah qiyamul lail. Itu adalah sholat qiyamul lail atau tahajud. Sahabat yang bernama Abu Hurairah itu adalah sahabat yang cerdasnya luar biasa ya. Paling banyak menghafal hadis dan paling sering membersamai Rasulullah ketika di Madinah. Beliau itu dikasih wasiat oleh Nabi Muhammad ya, ausoni khalili, saya dikasih wasiat kepada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, an asuma salasata ayyam fi kulli syahr. Saya dikasih wasiat agar tidak meninggalkan puasa 3 hari tiap bulan, yaitu puasa ayyamul bid. Kemudian yang kedua, an usolli rokaatai duha ya, untuk tidak meninggalkan sholat 2 rakaat duha. Wa an utaro qoblaan arkuda, dan untuk sholat witir sebelum saya tidur. Wasiatnya itu puasa, sholat duha, sholat witir. Itu yang menyebabkan Abu Hurairah memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa ya. Karena apa? Gelasnya itu sudah
sudah bagus. Bagaimana cara membaguskan gelas? Dengan sholat dan puasa ternyata. Sehingga ketika dikasih ilmu pengetahuan, dikasih hikmah, dikasih ayat-ayat Al-Quran, itu bisa menampung. Bisa, tidak ada yang merembes ya. Ini kalau belum bagus gelasnya sudah diisi, sampai emosi yang isi, ya, itu anaknya tetap seperti itu juga. Jadi PR kita sebenarnya adalah tazkiyatun nufus, mensucikan anak-anak didik kita. Ya, ini masih pembukaan ya, belum masuk materi. Ya. Dan untuk yang masih muda atau anak usia SMP, tadi untuk anak SD ya, itu diketati itu didisiplinkan ya, taruh cambuk di pintu meskipun nggak pernah dipakai loh ya. Ya, itu kedisiplinan memang butuh ketegasan, tapi ketegasan itu bukan karena keras hati dan keras kepala, tetapi karena kasih sayang ya. Untuk usia SMP dan SMA itu diajari untuk jaga diri. Pertama, ya, ibadah itu kan selesai di SD loh ya. Ibadah itu sudah selesai harusnya. Sholat, puasa, ya, zakat, rukun Islam itu di SD. Kalau haji mungkin bisa ya bertahap sampai SMP, SMA ya. Jadi rukun iman dan rukun Islam. Setelah itu apa? Akhlak ya. Akhlak yang paling utama itu ada 6. Rasulullah SAW bersabda, itmanu li sittan min anfusikum ya. Ini kok terlambat ya. Berikanlah aku jaminan wahai para pemuda atau remaja, 6 hal dari diri kalian. Atman lakumul jannah, maka aku akan menjamin kamu masuk surga ya. Yang pertama adalah usduku idza hadastum. Ini yang pertama ya. Jujurlah saat kamu berbicara. Wa wafu idza ahadtum. Yang kedua, tepatilah atau komitmen tepatilah apabila kamu berjanji. Wa addu idza tumintum, dan bertanggung jawablah bila diberi tugas. Ini yang 3. Yang pertama adalah jujur, menepati janji, dan melaksanakan tugas atau bertanggung jawab. Nah, ini 3 ini penting. Kenapa? Ini adalah akhlak yang paling utama, yaitu jujur, menepati janji, dan bertanggung jawab. Ini utama, pokok dari segala kebaikan. Pucuknya masjid ini ya. Ini bangunan akhlak, pucuknya adalah jujur, bertanggung jawab, dan menepati janji. Soalnya kalau tidak jujur, dia itu menjadi pendusta, pembohong, penipu, pengelabui, tukang makar, ya, tukang ngeprank kalau bahasa sekarang ya. Yang kedua, menepati janji. Kalau dia tidak menepati janji, dia akan ingkar janji. Nah, ini bahaya, ingkar janji ini bahaya ya. Apalagi para pemimpin ini nggak boleh ingkar janji ya. Janji-janji nggak boleh. Yang ketiga adalah
bertanggung jawab. Kalau dia tidak bertanggung jawab, maka dia akan menjadi pengkhianat. Pengkhianat itu apa? Tidak pernah melaksanakan tugasnya, gitu ya. Adapun 3 yang terakhir ini penjagaan. Yang pertama adalah imsaku aidiakum, tahanlah tangan kalian. Yang kedua, waghaddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Wahfadzu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Jadi yang 3 adalah akhlak, 3 setelahnya adalah penjagaan. Menahan tangan dari mencuri, ya, harus selesai ya. Menahan tangan dari menzalimi, ya, mencubit, memukul dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Menundukkan pandangan. Nah, ini penting ya, menundukkan pandangan. Anak itu harus tahu ya, melihat lawan jenis itu dosa. Ya, melihat lawan jenis itu apa? Dosa. Enggak boleh. Ya. Harus menundukkan tangan. Melihat saja enggak boleh, apalagi megang. Nah, gitu ya. Menundukkan pandangan. Jadi kalau HP nggak sengaja langsung dimatikan, itu sudah jempolnya sudah aktif ya, sudah otomatis. Waduh, astagfirullah, nah, langsung dimatikan seperti itu. Kemudian menjaga kemaluan. Nah, ini penting agar tidak terjatuh kepada perbuatan zina. Ya, tidaklah 2 orang berduaan kecuali ketiganya adalah setan, gitu ya. Itu berbahaya. Jadi untuk usia SMP, SMA itu harus bisa menjaga dirinya sendiri, ya. Menjaga lisannya agar jujur, menjaga janjinya agar selalu tepati, dan menjaga tugasnya agar selalu dikerjakan. Jadi tugas orang tua itu apa? Mengingatkan, ya, mengingatkan, ya. Buat kesepakatan, gitu ya. Baik, untuk visi pendidikan Islam Rasulullah SAW sesungguhnya melekat pada cita-cita dan tujuan jangka panjang ajaran Islam itu sendiri, yaitu apa? Mewujudkan rahmat bagi seluruh manusia atau seluruh alam, ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tafsir ayat tersebut oleh Imam Al-Maraghi ditafsirkan sebagai berikut, bahwa ya, artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam adalah bahwa tidaklah aku utus engkau Muhammad dengan Al-Quran ini serta berbagai perumpamaan dari ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar rujukan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat, melainkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi mereka dalam segala urusan kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu kalau diterapkan itu akan apa? Kalau diterapkan itu akan menyebarkan kasih sayang untuk semesta alam. Jadi sangat salah ya tuduhan-tuduhan yang dilayangkan Barat kepada Islam, bahwasanya Islam adalah agama teroris, agama teror dan lain sebagainya, itu salahnya. Karena tujuan utama adalah agar menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian misi pendidikan Islam Rasulullah SAW yang pertama adalah mendorong timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Jadi belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau buayan atau digendong atau masih bayi itu belajarnya bagaimana? Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Tubuh bayi itu kalau dibacakan ayat suci Al-Quran
itu akan berkembang dengan sempurna ya, karena tubuh manusia itu hampir ya terbuat atau dikelilingi oleh benda cair, yaitu darah gitu. Kalau pembuluh darah itu kata dokter dipanjangkan, ditarik ya, itu katanya itu bisa muter bumi katanya loh, tapi benar enggak ya, atau kepanjangan gitu ya. Pembuluh darah itu saking banyaknya ya, itu semuanya berisi darah, dan darah itu adalah cair. Dan benda cair kalau dibacakan Al-Quran itu akan, menurut riset penelitian, itu akan memunculkan apa ya, aura-aura positif atau efek-efek positif. Seperti air, dibacakan ayat Al-Quran itu menjadi air ruqyah. Kalau diminum bisa menghilangkan jin-jin yang menempel pada tubuh manusia. Itu ketiga baik. Minal mahdi ilal lahdi. Meskipun kita sudah tidak sekolah lagi ya, seperti ini ya, kita mengaji bersama ya, mendengarkan ya. Memang ngaji kuping itu tidak bisa digantikan ya. Memang paling enak itu apa? Ngaji kuping itu paling enak. Saya juga sering ngaji kuping ya, saya putar YouTube Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat. Sekarang dari Sarang ada, yaitu Gus Baha. Wah, enak ngaji itu, cetek jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan tidak punya guru, nggak boleh ya. Suatu ketika ada kisah ya, di Damaskus sana ada sebuah kuburan. Kuburan itu adalah kuburan para wali atau para kiai, para ulama. Setiap ulama meninggal dikubur di situ. Setiap wali meninggal dikubur di situ. Ada namanya tukang gali kubur di sana, menggali kubur untuk seorang anak. Ya, ada anak kecil sudah meninggal ya. Kemudian ketika jenazah datang bersama beberapa orang saja ya, kerabat dekatnya saja, tidak banyak yang mengantar jenazahnya, tidak banyak. Tetapi jenazah itu ketika diletakkan oleh tukang gali kubur itu, seketika itu melihat kuburan seperti taman surga, luas. Jenazahnya itu diletakkan langsung ditampani oleh dua malaikat. Ta'lan dan Ta'bukan itu adalah malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Berbaju putih, naik kuda putih, digendong, diletakkan jenazahnya di atas kuda tersebut. Seketika itu langsung pingsan. Nah, tugas mengadzani akhirnya digantikan ke temannya, diadzani sama temannya ya. Setelah itu dibopong keluar, dikuburkan. Setelah penguburan selesai, dia masih terngiang-ngiang gitu ya. Ibu itu dan keluarganya pulang semuanya, dia masih termangu-mangu, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bertanya. Sebenarnya pengen tanya tapi nggak bisa bertanya. Tidak lama kemudian berselang beberapa bulan, datang lagi ibu tadi yang kemarin datang itu, yang dia langsung ingat, kenal gitu, mengantarkan jenazah lagi. Dan beberapa orang yang dulu juga mengantarkan jenazah yang pertama, ditampani, ya kan? Seperti itu juga. Kuburan menjadi sangat luas, ya. Banyak bunga, taman gitu, sangat indah. Dia menikmati pemandangan itu. Kalau dulu pingsan, sekarang enggak pingsan dia. Enggak pingsan lagi, ya. Sudah enggak kaget lagi ya. Ditampani oleh dua malaikat putih-putih ya. Naik kuda putih, tetap dinikmati, dilihat begitu indahnya tempat itu kata dia. Lalu dikuburkan seperti biasa, dia ikut mengubur. Kalau awal kan dia pingsan, tarik keluar, bangun-bangun sudah selesai ya, sudah lihat pulang. Ini dinikmati, ikut menguburkan gitu. Setelah itu dia penasaran sangat besar, berani bertanya, "Ibu, siapakah orang pertama kemarin? Yang meninggal kemarin itu adalah adiknya ini." Gitu, adiknya. Siapa dia? Dia adalah
penghafal Quran, santri penghafal Quran, dia meninggal. Lalu diceritakan bahwasanya dia begini-begini kepada ibunya gitu. Lalu ibunya menceritakan keseharian anak tersebut, yaitu penghafal Quran, membaca Quran. Sebelum meninggal dia itu ketika merasakan sakit itu yang dibaca adalah Al-Quran. Untuk meringankan rasa sakitnya itu anak itu membaca Quran terus gitu ya. Lalu siapa yang kedua ini? Ini adalah kakaknya. Apakah kakaknya sama seperti adiknya? Santri belajar Quran, menghafal Quran? Tidak. Kakaknya ini malah kerja karena bapak sudah meninggal. Jadi kakaknya kerja dan penghasilannya diberikan semua untuk adiknya bisa belajar di pondok pesantren. Gitu ya. Nah, ini seketika itu langsung pensiun jadi tukang gali kubur, langsung pensiun. Di usianya yang tua itu ya, langsung nyari masjid, nyari syekh ya. Kalau di sana kan panggilannya syekh, ulama. Dia belajar di sana, saking tekunnya dia belajar, tidak mengenal usia ya, tidak mengenal usia. Siapapun bisa menjadi ulama kalau dia dengan sungguh-sungguh. Tukang gali kubur itu disebut di sana itu al-hafar, menjadi seorang ulama besar di Damaskus, namanya Syekh Al-Hafar, yaitu ulama penggali kubur. Meskipun sudah pensiun tapi masih tetap dijuluki apa? Tukang gali kubur. Dan yang menceritakan kisah ini adalah cucunya kiainya Al-Hafar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tetap mengaji, tetap belajar. Ya seperti ini, datang di majelis ini, insya Allah ya. Kalau kita mau belajar, menambah ilmu pengetahuan, ya, kuburannya beda dengan yang tidak belajar. Karena itu usahakan punya kiai, punya ustadz yang kita itu rutin belajar bersama beliau. Saya ini masih ngaji di Tawang, namanya Syekh Kiai Mukhalid Khairani, alumni Lirboyo. Saya masih ngaji sama beliau, ngaji Al-Hikam. Kenapa? Melaksanakan program belajar ya, wajib belajar itu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kalau kamu nggak belajar, maka kita berdosa, karena kewajiban itu adalah tugas itu harus dilaksanakan. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini ya. Ini panjang kali lebar. Kalau kita punya anak, ada 3 hal yang harus kita lakukan ya. Ini karena sudah besar-besar, sebagai pengetahuan saja ya. Yang pertama adalah akikah ya. Karena setiap bayi itu akan digantung dengan akikahnya ya. Maka dia harus menyembelih apa akikahnya. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Yang kedua adalah mencukur rambutnya. Kalau mencukur rambut ini tidak hanya bayi ya, sampai sekarang pun kita harus melakukan itu ya untuk anak-anak kita ya, agar mencukur rambutnya. Dan mencukur rambut itu aturannya tidak boleh koza atau koza. Koza itu apa? Kata sahabat bertanya ke Nabi ya. Koza adalah memotong sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi kalau rambut dipotong, ya dipotong semuanya ya, dari depan sampai belakang itu ada yang dipotong. Jangan sampai ada yang dibiarkan tidak dipotong. Itu tidak boleh. Ya, itu namanya koza dan itu larangan. Kadang-kadang anak remaja yang laki-laki terutama ya, kalau perempuan kan awet ya, jarang potong. Kalau laki-laki itu biasanya yang depan ya, itu nggak pernah dipotong sampai gini. Nah, di sini rapi,
sini rapi, tapi atas sampai bawah. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Sekali yang sini dipotong harus rata ya. Semua ada yang dipotong, meskipun yang dipotong itu panjang pendeknya beda, itu enggak apa-apa. Yang penting tidak ada yang tidak dipotong ya. Gitu. Itu namanya qaza, dan qaza itu dilarang, tidak boleh. Yang ketiga adalah memberikan nama yang baik. Lalu Nabi bersabda, nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Gitu ya. Kiai saya di Bogor, Pondok Pesantren Darul Quran Mulia, Ustadz Abdul Hasib Hasan LC, itu anaknya itu nama-nama Nabi. Anak pertama Abdurrahman, ya. Anak kedua Muhammad, ya. Anak ketiga Aisyah, anak keempat Ahmad, anak kelima Abdullah, anak keenam Ibrahim. Jadi anaknya nama-nama Nabi ya, luar biasa. Abdullah, Abdurrahman itu diambil semua sama Ustadz. Masalah sekarang itu ibu-ibu nggak pengen dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, itu banyak yang nggak mau. Kenapa nggak mau gitu? Nggak gaul, nggak gaul ya. Jadi lebih. Saya itu kalau ngabsen di sekolah SMP itu sampai geleng-geleng ya. Diana, Octavelia, Januar, Rizka, gak macam-macam ya. Tapi ya nggak apa. Yang penting ada Ahmadnya lah minimal ya. Ahmad siapa gitu ya. Saya sendiri Ahmad ya, Ahmad Nasrul Faizin. Meskipun ibu saya ya agak-agak ini ya, namanya harus bagus ya, Faizin, jangan gitu. Tapi tetap sama bapak saya dikasih apa? Ahmad. Kakak saya semuanya itu Muhammad ya, Muhammad Saiful Falah, Muhammad Saiful Mujab ya kan? Saya Ahmad, kebagian Ahmad, gak apa-apa ya. Itu untuk usia dini ya. Yang selanjutnya, mengeluarkan manusia dari kehidupan zulumat ke kehidupan yang terang benderang ya. Dari kegelapan. Kegelapan itu apa? Kebodohan. Kebodohan itu bukan idiot terus loadingnya lama, bukan ya. Kebodohan di sini adalah berpikir yang keliru. Pikirannya keliru kepada kehidupan yang terang benderang, yaitu kepada cahaya ilmu Islam ya. Dulu ada orang yang paling pinter, sampai-sampai disebut sebagai Abul Hakam, atau Hakam itu artinya apa? Pandai sekali membuat keputusan, dan keputusannya itu sangat pas gitu ya. Sampai disebut apa? Abul Hakam. Namanya adalah Amr bin Hisham. Amr anaknya Hisham ya. Tapi ditawari Islam oleh Nabi Muhammad, dia nggak mau, dan dia tahu kalau Islam itu benar. Karena dia menolak diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW, saat itu dia disebut sebagai Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu kebodohan. Kebodohannya itu bukan karena dia bodoh, bukan. Amr bin Hisham itu adalah orang yang pikirannya terkuat waktu itu. Nomor 2 itu Amr bin As. Jadi Amr itu kayaknya di Arab itu nama-nama yang hebat ya. Amr bin Hisham itu pandai sekali memutuskan. Amr bin As, Amr bin As itu ya, itu orang paling cerdas.
Bahkan Umar bin Khattab itu mengaku ya Amr bin As itu sangat cerdas. Dia mengatakan dimanapun Amr bin As berada, dia itu cocoknya jadi pemimpin, jadi kepala negaranya. Dimanapun dia berada, orang ini itu cocoknya jadi pemimpin. Dia itu satu-satunya gubernur jenderal yang bisa menaklukkan Mesir tanpa perang. Jadi Mesir itu dikuasai oleh Amr bin As bersama pasukannya itu gara-gara diplomasi, bicara, kecerdasan, gak bisa ngalahke, ya, tidak bisa dikalahkan. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr bin Hisham, julukannya Abul Hakam, ngeri julukannya, pandai sekali memutuskan. Tapi karena dia menolak kebenaran, dia disebut sebagai bodoh. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang tahu benar tapi menolaknya. Dan ini sudah masuk kepada kesombongan. Sombong itu tidak ada tempatnya di surga. Iblis itu dulu bukan iblis namanya, jin, Banul Jan atau apalah namanya, saya lupa ya. Dia disuruh untuk hormat kepada Nabi Adam, dan dia tahu Nabi Adam itu menguasai ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Baqarah juz 2 itu kan disuruh untuk menyebutkan nama-nama yang ada di langit dan ada di bumi. Nabi Adam saja yang bisa menyebutkan. Lalu Banul Jan disuruh sujud untuk menghormat kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau. Padahal dia mengakui kehebatan, dia menolak kebenaran. Karena apa? Kesombongan dirinya. Karena apa? Banul Jan itu sudah menyembah Allah atau beribadah kepada Allah selama 10.000 tahun lamanya. Sudah ke surga bolak-balik. Ya. Keluar masuk surga itu sudah biasa 10.000 tahun. Karena dia menolak kesombongannya itu ya, akhirnya dikeluarkan dari surga. Gitu ya. Ceritanya seperti itu. Lalu dia membangun kerajaannya di bumi, itu di laut. Malaikat Jibril pernah lewat ke kerajaannya. Gerbang masuknya ditulisi, inilah balasan beribadah selama 10.000 tahun. Malaikat Jibril geleng-geleng sama iblis ini. Iblis itu pun kalah sama Nabi Sulaiman, kalah, dipenjara sama Nabi Sulaiman waktu itu selama seminggu kalau nggak salah. Waktu iblis di penjara itu, semua umatnya nggak ada yang ke pasar, keruntel-keruntel di masjid semua. Sudah nggak pengen dunia sama sekali, pengennya adalah beribadah, menyembah kepada Allah, sampai lupa mencari uang. Pokoknya dia bisa makan, sudah nggak mau lebih. Gara-gara itu, ternyata iblis di penjara itu tidak ada tidak baiknya. Akhirnya kan Nabi Sulaiman minta izin dulu ya memenjara iblis, izin ke Allah, diizinkan. Lalu sebenarnya kamu menjara iblis itu ada tidak baiknya. Setelah dipenjara ternyata benar ya, ada tidak baiknya. Nabi Sulaiman itu masih jualan di pasar. Waktu dia menjadi raja itu masih apa? Jualan di pasar. Ketika sampai pasar sepi, nggak ada orang. Akhirnya iblis dilepaskan. Itu fadilah apa itu? Kenapa kok Nabi Daud diberikan keturunan yang sangat kuat itu? Karena tadi ya, sholat dan puasa, memberantas sikap jahiliyah. Ya, ini sudah pasti ya tadi ya. Artinya apa? Jangan sampai anak kita itu memiliki kesombongan. Itu memberantas itu. Sombong itu apa tuh? Membenci manusia, ada rasa benci ke manusia. Yang kedua apa? Sombong itu menolak kebenaran. Ketika dia tahu itu benar tapi malah dilawan atau ditolak. Nah, itu adalah termasuk kesombongan. Menyelamatkan manusia dari tepi jurang kehancuran yang disebabkan karena pertikaian.
Jangan sampai anak kita itu suka berkelahi. Anak itu berkelahi karena apa? Karena film-film saat ini. Film-film saat ini itu adanya itu tawuran kok, ya, tawuran saja. Ya maklum yang buat kan orang luar ya. Dia nggak seperti di Jawa ya, yang budayanya itu apa? Santun, rukun ya. Cara mana DP-DP-nya itu temenan kalau orang Jawa. Orang sana kan begini jalannya ya, enggak. Enggak cocok lah untuk ditonton orang Jawa, itu enggak cocok. Melakukan pencerahan batin kepada manusia agar sehat rohani dan jasmani. Nah, manusia itu, anak didik itu ada 3 yang harus dilatih. Akal, jasmani, dan rohani. Akal harus dapat porsi, jasmani juga harus dapat porsi, rohani juga harus dapat porsi. Kalau kita membangun pendidikan harus ada program sehat jasmani, sehat akal berarti apa? Pelajaran itu ya, dan juga sehat rohani diajari tadi ya, apa akhlak, akidah, iman gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan.